syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qul rabbi ya'lamul qawla fis sama'i. Itu ya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Kita hitung dulu, ini ada penghentikan atau omongannya orang kafir yang nanti jumlahnya itu ada 5. Wahum fi ghaflatin muriduna ma yatihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illastama'u wa asarrun najwa. Mereka itu saling mereka itu melirihkan, merahasiakan kalam mereka. An-najwa bimana al-kalam. Alladzina zalamu, wong-wong sing dolim, rupane kafir Quraisy pada zaman itu. Apa itu perkataan mereka yang pertama? Hal hada illa basyarum mislukum. Kamu kasih tanda 1 gitu ya. Soalnya nanti ada bantahannya. Hal hada illa basyarum mislukum. Ora ana utawi iki la Muhammad illa basyarum mislukum, itu kejaba menungso mislukum kang sepadane sira kabeh. Jadi Nabi Muhammad tidak lain adalah manusia seperti kita. Jadi mereka tidak terima kalau Rasul itu berupa manusia. Pengennya mereka Rasul itu malaikat. Gitu loh maksudnya. Jadi itu perkataan mereka yang pertama untuk melemahkan canggih Nabi Muhammad. Perkataan yang kedua, afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Itu perkataan mereka yang kedua. Afata'tuna as-sihra padha nuruti sapa sira kabeh as-sihra ing sihir wa antum halau tawi sira kabeh tubsirun iku padha mengerteni sapa sira kabeh. Itu perkataan mereka yang kedua. Kemudian Kanjeng Nabi disuruh menjawab sama Allah, qul rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas samiul alim. Qul ngendika sira Muhammad. Sakadane wong kafir ngomong 2 hal tersebut. Rupane nomor 1, Muhammad Rasul itu enggak boleh dari manusia. Nomor 2, nuduh Nabi Muhammad sebagai seorang penyair. Sebagai seorang penyihir. Kul ngendika sira Muhammad ing pengendikan Rabbi utawi pangeran ingsun ya'lamu iku mangertosi mangertosi sinten Rabbi al-qaula ing pengendikan fis sama ingkang tetep ing dalem langit wal ardi lan ing dalem bumi wa huwa utawi Rabbi as-sami'u iku zat kang maha midanget bener ya. Wal alimu tur kang moho mangertosi. Nah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dituduh sebagai seorang penyair dan mereka enggak terima kalau seorang nabi itu seorang manusia biasa. Rabbi ya'lamul qawla. Pangeranku tahu pengendikan apapun pengendikannya. Fis samai ing dalem langit wal ardi lan bumi. Apapun pengendikan, apapun perkataan yang ada di langit dan yang ada di bumi, Allah itu mengetahui semuanya. Di makna ya'lamu. Kemudian Allah menyebutkan 2 sifatnya. Yang pertama adalah as-sami'u al-alimu. Wa huwas sami'ul alim. As-sami' itu sigot mubalaghah dari sami'. Orang yang mendengar. Sami'un isim fa'il, sami'un sigot mubalaghah dari isim fa'il sami'un, artinya sing banget mireng midhangeti, sing banget ngerteni. Jadi Allah banget ngerteni, maha kalau bahasanya ya, maha mangertosi, maha midhangeti. Kenapa kok didahulukan as-sami' daripada al-basir daripada al-alim? Wa huwas sami'ul alim. Kenapa enggak wa huwal alimus sami'? Itu ada hikmahnya kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena pengetahuan itu didapat melalui
pendengaran. Jadi mendengar dulu baru mengetahui. Mendengar sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran, kemudian dia mengetahui sesuatu tersebut. Kamu tahu bahwa Al-Baqarah jumlahnya ayatnya sekian. Nah, kamu mendengar kan? Mendengar dari saya tuh. Kamu mendengar surat Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat. Setelah kamu mendengar pengetahuan dari saya bahwa surat Al-Fatihah 7 ayat, maka akan menjadi pengetahuan dalam otakmu bahwa surat Al-Fatihah 7 ayat. Itulah hikmah dari didahulukannya As-Sami'u daripada Al-Basir. Wa huwas Sami'ul Basir. Wa huwas Sami'ul Alimu. Bal qalu lil intiqali an gharadin akhir. Ini perkataan mereka yang ketiga. Lil intiqali min gharadin ila akhir fil mawadhi'is salasati. Qalu bal qalu balik padha ngucap sapa Annas atau kafir Quraisy adghasu ahlam ai huwa Al-Qur'an utawi Al-Qur'an huwa utawi Qur'an. Jadi sebelum adghasu ahlam itu ada huwa, itu balik ning Qur'an fima atabihi minal Qur'ani huwa adghasu ahlam. Huwa utawi Al-Qur'an utawa perkataan yang muncul dari lisan Rasulullah. Adghasu ahlam iku impen-impene wong kang turu, bunga tidur. Adghasu ahlam iku impen-impene wong kang turu. Ini perkataan mereka yang kedua, yang ketiga. Ya. Nanti ada bantahan-bantahannya. Balif tarohu, balik ini perkataan mereka lagi, berarti yang keempat. Balif tarohu, balik nyiptaake sapa Muhammad hu ing Al-Qur'an. Jadi perkataan mereka yang keempat, mereka menuduh Muhammad menciptakan Al-Qur'an sendiri. Artinya Al-Qur'an bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 4. Diteruskan mana? Bal huwa syairun. Bali utawi Muhammad syairun iku wong kang ahli gawe syair. Ai fama'ata bihi syikrun. Ada 5 pengertian ya. 1. Hal hada illa basyarum mislukum. Nabi Muhammad adalah manusia biasa, dan selayaknya manusia biasa menurut mereka Rasul itu seharusnya bukan manusia biasa seperti orang mereka. Rasul itu harusnya malaikat. Kemudian afata'tunas sihra wa antum tubsirun. Mereka menganggap bahwa Rasulullah sebagai seorang penyihir. Nomor 2. Nomor 3, mereka menganggap bahwa Al-Quran atau perkataan yang muncul dari lisan Rasulullah itu hanya igawan beraka, seperti mimpi. Adghasu ahlam impen-impene wong turu, akhlatun ro'ahu fin naumi, hanya igawan orang tidur saja. Nomor 3, balif tarohu. Nomor 4, mereka menuduh Nabi Muhammad menciptakan, mentaklif Al-Quran, menulis sendiri Al-Quran tanpa wahyu dari Allah. Itu tuduhan keempat. Tuduhan kelima lebih parah lagi, bal huwa syair. Balik Muhammad itu seorang penyair, karena dia bisa menciptakan kalam-kalam yang indah. Yang dia katakan itu dari Rasulullah, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka berkata lagi, falyatina mongko monggo utawa silahkan ya. Falyatina mongko numekakno sira numekakno nggih falyatina yakti falyati mongko yakti numekake sapa pangeran na ing kita di ayatin kelawan ayat, utawa ayat di sini bukan ayat Al-Qur'an nggih, bi ayatin kelawan mukjizat atau tanda-tanda. Bi ayatin kelawan mukjizat hissiyah, mukjizat hissiyah, mukjizat indrawi. Kama kaya oleh perkara ursila kang wis diutus al-awwaluna sapa nabi-nabi kang dahulu. Karena qati wal asa wal yadi. Kaya dene ontone Nabi Saleh, awal asolan
apa tongkate Nabi Musa. Wal yad itu apa ya? Yad. Iya tangan bener, tapi mujizat itu apa? Tangan. Nabi Musa juga. Nabi Musa. Jadi begini, dari ayat ini falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa orang-orang kafir Quraisy yang dihadapi sama Rasulullah sebenarnya tahu kisah-kisah Rasul. Jadi mereka itu jahiliyah bermakna bukan jahiliyah bodoh banget orang. Kan Rasulullah diutus di kafir Quraisy atau di orang Mekah yang pada waktu itu masa-masa jahiliyah. Tapi jahiliyah di sini tidak bodoh-bodoh amat. Mesti orang kok terus bodoh loh enggak loh orang. Malah justru pinter-pinter. Sing dialami jahiliyah mereka itu tidak mau menerima pituduh itu aja. Dan mereka hanya hakada wa ma wajadna abaana. Kaya ngene aku menemukan bapakku. Dhisik bapakku ngene ya aku ngene. Kolotnya dalam hal beragama seperti itu. Kemudian dalam hal kalam Arabi mereka pintar sekali. Sampai akhirnya mereka itu punya sandiwara, punya sayembara untuk menempelkan syair-syair terindah mereka. Ditempelkan di Ka'bah yang waktu itu belum ada kiswahnya. Pokoknya ditempelkan di Ka'bah. Jadi syair versi mereka yang per kabilah, ya, jadi per kabilah punya penyair yang berlomba-lomba membuat kalam indah. Kemudian sing jadi juara nanti ditempelkan di Ka'bah. Kemudian dinamakan mu'allaqat. Sesuatu sing ditempelkan di Ka'bah. Masuk salah satunya puisinya Imri'il Qais. Bukan Qais bin Mulawah sing Majnun itu enggak, Imri'il Qais. Kifana bki min dzikra habibin wa manzili. Bisikti liwa bainat dakhuli fa qawmali. Jadi siapa saya lagi ngapalkan Al-Azhar sono. Si ere zaman semua wangel, ora kaya Alfiyah jelas. Kata-katanya enggak ada yang ngomong kok. Kifana bki min dzikra habibin wa manzili. Habib tok enggak kamu tahu. Bisikti liwa bainat dakhuli fa qawmali. Aku bisa memahami apa demo kan. Itu syairnya Imri'il Qais yang dulu ditempelkan di Ka'bah karena saking indahnya. Dan Imri'il Qais itu masa sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mereka itu sebenarnya jahiliyah bermakna tidak mau menerima hidayah, kolotnya luar biasa. Tapi pinter sebenarnya mereka. Nek orang pinter, mereka nggak akan bisa mengetahui bahwa Al-Quran itu bukan kalam basyar. Nek orang pinter, karena pertama begini ya. Syahid dari bahwa Al-Quran itu kalamullah, syahid atau saksi dari bahwa Al-Quran itu kalamullah itu justru dari orang-orang kafir. Justru dari orang kafir. Kanjeng Nabi disuruh oleh Allah untuk menantang mereka. Fa'tu bisuratim min misli. Tekono apa kamu buatlah satu ayat bisurah, satu surat sing mirip kaya Al-Quran. Terus kemudian dengan 3 ayat. Kemudian dengan 1 ayat tidak ada yang mampu mereka. Satu pun tidak ada yang mampu. Bahkan Musailamah Al-Kadzdzab sing ngaku nabi, Musailamah Al-Kadzdzab itu bikin kaya apa? Al-Quran. Sing terinspirasi dari surat Al-Fil. Akhirnya malah dia lelek karo kafir dhewe. Karena Musailamah Al-Kadzdzab itu mengaku nabi agar bisa memerangi Nabi Muhammad bersama orang kafir. Sing wong kafir dhewe krungu Qur'ane Musailamah Al-Kadzdzab ngomong, wong kuwi lagi ngelindur, Pak. Diarani ngono. Saking eleke maksudnya tidak ada bandingannya dengan surat Al-Fil. Sama sekali tidak ada bandingannya. Qalu huwa adghasu ahlam baliftarahu bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalu. Jadi mereka ini orang-orang kafir Quraisy itu tidak bodoh-bodoh amat. Mereka mengetahui bahwa di tempat-tempat khusus di mana mereka pernah lewat itu ada kisah-kisah tentang Nabi. Dan kisah tentang nabi-nabi di zaman dulu mereka pernah dengar. Dan itulah yang akhirnya menjadi senjata mereka untuk melemahkan Kanjeng Nabi, untuk membantah Kanjeng Nabi. Lho ngene lho Muhammad. Kafir Quraisy ya.
Aku kuwi tahu krungu kalau Nabi Ibrahim, jelas mereka itu abuna Ibrahim. Ngomong Nabi Ibrahim ngomong. Nabi Ibrahim nabi ngomong. Nabi Ismail nabi ngomong. Mereka tahu semua. Mat Muhammad, aku ki krungu nabi-nabi dhisik sadurunge kowe sing ngaku nabi, kuwi dawane nggo dawa mukjizat. Do nggawa mukjizat terus disebutke. Kaya dene Nabi Ibrahim dibakar orang mempan, kaya dene Nabi Musa duwe tongkat iki sing dadi iki bisa membelah laut, kaya dene Nabi Soleh sing duwe unta, untane terbelah dari batu. Mereka semua itu punya mukjizat, mat. Kowe di mukjizatmu. Padahal mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad itu Al-Qur'anul Karim. Makanya mereka menantang Nabi Muhammad falyatina bi ayatin. Tumekono mat Muhammad ayat bukti tanda sing hisiyah sing berupa mukjizat ketok mata kama ursilal awalun kaya dene rasul-rasul sing dhisik iku diutus. Lah kowe nek ora ndek mukjizat ya aku ora gelem percaya Mas Muhammad. Wah sakit ya, sakit benar. Orang itu sakit yang ngomong gitu. Ya Rasulullah, ya piye ya. Sedih memang Rasulullah. Tapi ya dihibur sama Kanjeng Nabi. Dibantah. Perkataan sing terakhir dibantah. Ini perkataan terakhir. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Perkataan yang terakhir ini dibantah oleh Allah. Ma amanat qablahum min qaryatin. Ma amanat ora iman qablahum ing dalem sadurunge wong akeh utawa kafir Quraisy min qaryatin apa siji penduduk desa ahlakna apa ngerusak utawa ngadab nggih ngadab sapa kita ha ing qaryah afahum apa ta ana utawi wong akeh yukminuna iku padha iman kabeh. Jadi falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun dibantah langsung sama Allah ma amanat min qablihum ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Nek kuwe kafir Quraisy kok njaluk mukjizat sing model hisiyah sing ketok mata cetha wela-wela ning ngarep matamu tapi kuwe ra gelem iman ra gelem iman. Karena dulu memang banyak sekali, saya pernah cerita kemarin ya. Kemarin kan saya cerita umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu ketika melihat mukjizat sing luar biasa tidak masuk akalnya, belum tentu mereka iman. Sangat belum tentu. Yo sebenarnya wis keder sih, gentar sih kalau roh mukjizat itu, tapi tetap tidak mau iman. Contohnya tak cerita ke Nabi Musa tak cerita ke rumi belum mukjizatnya Nabi Musa itu tongkatnya Nabi Musa, jadi tongkat serbaguna tongkat serbaguna. Ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun pertama kali menghadapi, nah zamannya Fir'aun itu zaman sihir, jadi memang waktu itu sing ngetren itu sihir atau magic. Sebenarnya sihir tidak nyata, itu hanya sirapan mata kayak disirap. Ketika Nabi Musa nantang Fir'aun ngundang para penyihirnya. Wah, wakeh teko kabeh. Diundang kemudian ditantanglah Nabi Musa dengan sihir-sihir. Mereka ngetokke ulo sing wakeh. Penyihir adanya banyak sekali penyihir, mungkin puluhan ulo. Kemudian Allah awalnya ya bingung Nabi Musa. Waduh, piye gitu. Bingung. Tapi untuk wahyu langsung ilqi asok. Lemparkanlah apa? Tongkatmu wahai Musa, dilemparkan. Sret. Fahidan dia usban ya. Usbanun. Maka tongkat tersebut akan jadi tiba-tiba menjadi ular, langsung memakan semua ular-ular yang berasal dari penyihir tadi. Apa yang terjadi coba? Penyihir saja itu mengakui kalau tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular
tidak mungkin datang dari sihir, karena sihir tidak mungkin sampai ke tingkatan itu. Maka ketika mereka para penyihir melihat Nabi Musa mengetokkan mukjizat itu di depan Raja Fir'aun, langsung iman kabeh. Semuanya langsung iman. Mereka iman, mereka diundang sama Raja Fir'aun, iman. Akhirnya mereka penggal kepalanya semuanya. Karena nggak mau mengikuti Fir'aun lagi, iman sama Robbi Musa wa Harun. Musa sak lenting sama Harun gitu. Nabi Musa celat, Harun itu fasih. Cara debate kuwi nek Nabi Musa celo iku kuwi ngomong R yo L gitu ya. Pelo atau celo, Harun iki jadi juru bicaranya Nabi Musa dan Harun. Nah, setelah itu terjadi mukjizat lagi yang luar biasa. Kepala yang dipenggal tadi ternyata mabur-mabur dhewe. Di tengah-tengah tadi arena persihiran mubeng-mubeng dhewe. Iku sebenarnya Fir'aun ku wis keder, ora mungkin terjadi seperti ini, itu tidak mungkin sebenarnya. Kemudian singkat ceritanya, Nabi Musa membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Jadi Bani Israel zaman semua diperbudak Fir'aun untuk bikin piramida yang ada di Mesir. Gede, itu budak semua. Ya budaya berasal dari kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Musa jalan sama kaumnya ke tanah kelahiran mereka, yaitu di Palestina atau di Yerusalem. Dari Mesir ke Yerusalem itu ada semenanjung, sebenarnya semenanjung atau ya kalau mau dikatakan laut ya terlalu kecil, tapi mau dikatakan danau terlalu besar ya. Rodok-rodok laut ya rodok-rodok danau. Namanya Laut Merah. Jadi saya itu pernah ya ke Mesir, di daerah mana itu? Daerah Tabah. Jadi daerah Tabah itu saya di sini di Mesir, di sana itu sudah Israel, langsung Israel perbatasan, dipisah oleh kayak tadi kayaknya Laut Merah. Karena saya dikasih tahu di sekitar sini itu ditemukan jasadnya Fir'aun di sekitar Laut Tabah tadi yang saya pernah wisata ke sana, itu ditemukan jasadnya Raja Fir'aun. Kemudian itu Nabi Musa membawa kaumnya jumlahnya ratusan ribu melewati laut. Itu ya awalnya bingung kedua ini. Fadrib bi asoka, akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk ngeproke apa? Pungkate. Lautnya terbelah. Lautnya terbelah. Terus kemudian Nabi Musa lewat. Di belakang memakai dokar beserta pasukannya ada Raja Fir'aun langsung. Lihat terbelahnya laut. Itu sebenarnya skader ya. Kira mau masuk akal ya. Fir'aun sih ngomong, kira masuk akal. Tapi dia kalah gengsi. Nabi Musa wis ning kono mlaku, Nabi Musa sak kaume melampas dan. Tapi Fir'aun numpak dokar. Wis laut terbelah, itu sebenarnya wis memang mundur. Kowe mutur wae saja nih, kira ora masuk akal iki. Cara mukjizate utawa keajaibane Musa ora masuk akal. Jadi pengen mundur. Tapi Allah berkehendak lain, akhirnya nyusul Nabi Musa temenan. Begitu tengah-tengah, Nabi Musa sak kaum pun nyebrang, disuruh untuk ngeproke sepisan meneh, akhirnya air laut tumpah kembali seperti semula. Dan dari sana Fir'aun itu sebenarnya dalam hati kecilnya itu iman. Sebenarnya iman, pengen mengatakan la ilaha illallah. Cerita masyhurnya seperti itu. Jadi di antara lautan itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, kehabisan tenaga renang nggak bisa. Itu dia mau ngomong la ilaha illallah hampir saja. Tapi lagi tekan la ilaha, diglesepno karo malaikat Jibril. Lep, kowe nak men kowe sebelum kowe urip
kowe dolim kok tekone meh mati, kowe tobat. Lah kowe nek mlebu surga dene nek iso berhasil. La ilaha illallah. Jadi yang malaikat ana dendamnya orang. Carane Gus Baun. Malaikat yo ana dendamnya orang. Kepenamen kowe. La ilaha berarti kan orang ana pangeran. La ilaha kan illallah. Lah dari sini dari cerita ini kemudian didapatkan satu kesimpulan nek kowe nalkin wong sing meh mati. Nalkin lu ngerti ya? Marahi wong. Ojo gunake la ilaha illallah. Gegawa. Kuwatir nek tekan la ilaha terus innalillahi wa inna ilaihi. Engko padha karo pir. Aja Allah ngono kuwi. Allah. Nek la ilaha pomene wis sakaratul maut angel. La ilaha. Engko nek ha ini wis terus ngono piye jan. Allah. Mbah. Tahu dong nalkin mayat. Nalkin wong sing mati. Belum tahu ya. Saya pernah 2 kali ya. Mbah saya sendiri sama mbahnya orang lain di sini. Allah. Kadang ono sing iso, ono sing ora jenenge manusa. Bismillahirrahmanirrahim. Lah mereka itu udah tahu kalau nabi-nabi sebelumnya itu membawa mukjizat sing luar biasa kaya ngono kuwi. Terus mereka menuntut Nabi Muhammad untuk mengeluarkan mukjizat yang sama. Lah, apa yang terjadi? Burung mesti mereka iman. Cara bantahan bisa Allah. Burung mesti dia iman. Cara kowe takai mukjizat sing berupa hisiah, burung mesti dia iman. Ketika setelah melihat mukjizat tersebut. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika suatu kaum diutus nabi beserta mukjizat hissiyah sing berupa indrawi, kemudian mereka tidak iman, apa yang terjadi? Mereka diadab. Mereka diadab seketika di dunia. Orang nunggu nanti di akhirat, tidak, langsung seketika. Langsung secara otomatis seketika mereka diadab. Gitu. Kaumnya Nabi siapa? Banyak sekali. Kaumnya Nabi Lot, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Banyak sekali kaum-kaum yang melihat mukjizat-mukjizat Nabi mereka yang hissiyah, tapi mereka tidak iman. Kemudian apa yang terjadi? Mereka diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung seketika di dunia. Dan itu kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi bukan adatnya kaumnya Nabi Muhammad. Jadi kaumnya Nabi Muhammad tidak ada kok diadab di dunia, itu tidak ada. Lupa ono film Hidayah kuwi. Oh ya nanti nek kuwi. Ya ono sing model ngono kuwi. Kaum ya. Jadi pemusnahan massal itu udah tidak ada setelah Nabi Muhammad. Pemusnahan massal ya. Jadi kayak ono banjir kayak Nabi Musa tidak ada lagi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'amanat sih. Afahum yu'minun wa ma arsalna. Nah, ayat ini wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuha itu ingin membantah perkataan mereka yang pertama. Apa itu? Hal hada illa basyarun mislukum. Makanya tadi saya ngomong loh, perkataan itu ada 5 di sini. Nah, di sini ada bantahan-bantahan. Yang perkataan tadi sudah dibantah, perkataan kelima sudah dibantah. Ini membantah wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ingin membantah perkataan mereka yang ke-1 atau pertama. Wa ma arsalna lan orang utus sapa kita min qablika saking sadurunge sira Muhammad illa rijalan kejaba pira-pira lanang yuha kang den paringi wahyu ilaihim apa ilaihim maring rijal. Fasalu mongko takono sira kabeh Quraisy. Ahla dzikri ing wong kang ahli dzikir utawa al ulama ahli Taurat. Ing kuntum lamun ora ana sapa sira kabeh la ta'lamuna iku ora apa ngerti sapa sira kabeh. Ngene. Jadi di Mekah itu tradisinya tradisi kafir Quraisy. Kemudian beranjak lagi ke kota yang lain Yasrib, yang kemudian sekarang menjadi Madinah. Di sana tradisinya adalah tradisi agama Yahudi dan Nasrani.
Jadi Nabi Muhammad nanti akhirnya berdampingan dengan Nasrani dan Yahudi di kota Madinah setelah hijrah dari Mekah. Nah, sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu ya bermuamalah sama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai nanti perang Khandaq, tahu nggih? Itu kan koalisi antara Yahudi Nasrani dengan kafir Quraisy. Itu katanya perang apa sih ini? Saliyane Ahzab nih. Ahzab Khandaq sama. Ahzab itu Hizbun, partai ya, berpartai-partai. Nek Khandaq itu parit, Ahzabnya Hizbunnya itu mereka berkoalisi. Jadi antara Nasoro atau Yahudinya ke Madinah berkoalisi dengan kafir Quraisy. Lah diarani Khandaq krana Kanjeng Nabi gawe parit ngono lho. Nek versi nama Ahzab karena itu perang beberapa kelompok. Nek versi dari umat Islamnya karena itu Nabi Muhammad dan sahabat yang membuat parit. Artinya kafir Quraisy itu bisa menanyai orang-orang Yahudi tentang nabi-nabi sedurunge Nabi Muhammad. Itu bantahan sing telak luar biasa. Mereka nggak berkutik. Hal hada illa basyarum mislukum. Muhammad ini ndak lain kecuali ya kaya awake dhewe. Menungso biasa dibantah sama Quran. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilaihim. Ora ana nabi sadurunge Muhammad kuwi sing merupane malaikat, pasti manusia biasa. Hanya saja mereka diberi wahyu ngono. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hei wong kafir Quraisy, kowe takono ahli fikir. Sing ning kene di makna ayat adalah ahli Taurat karena dia punya akses untuk menanyai ahli Taurat. Tapi mereka karena ya sombongnya luar biasa, tidak mau kok model tanya ahli Taurat, tidak mau, saking sombongnya. Lagu bantahan sing telak itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian hal ini dipakai oleh ulama-ulama kita. Ayat ini kan tadi kemarin saya udah ngomong innana nata'amalu ma'al qur'ani ala annana nakhudu itlaqiyatal alfat. Jadi lafadz Al-Qur'an kita ambil mutlak, makna mutlaknya gitu. Fas'alu ala dzikri itu antumnya itu untuk siapa? Kafir Quraisy. Fas'alu kan antum ya. Takono sira kabeh kafir Quraisy. Tapi bukan dimana khusus muqayyad untuk orang kafir Quraisy. Itlak semuanya. Kamu kabeh, nek kowe ra arti, kowe takono wong alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena apa? Segala sesuatu sing kamu malak takfu malaisa wala takfu malaisa laka bi ilm. Innas sam'a wal absara wal afidata ragu. Wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kamu berhenti atau berfatwa sesuatu yang kamu tidak ketahui, karena anggota tubuh kita akan bersaksi di yaumil qiyamah. Intinya begitu ya. Agak tahu ayatnya seperti apa. Maka dari itu kalau kamu ingin berfatwa sesuatu atau ingin melakukan sesuatu atau ingin, ini umum ya, untuk apa saja ya, umur dunia wal akhirah. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu dengan benar, tanyalah orang yang ngalim. Pak, corone untuk zakat kanggo iki piye? Ya kowe takon ora arti. Nek ora arti, ora takon berarti ngawur. Kaya dene kowe takon dokter. Jadi sholahul badan wa sholahus syariah. Nek kowe mau takon karo wong ahli ilmu rupane ulama, iku untuk menghindari agar kamu tidak salah dalam bersyariat. Nek kowe takon ning dokter, iku untuk menghindari agar kamu tidak salah dalam pengobatan. Kowe lara ngelu malah tukune obat men. Pak sing ngelu ning kene memang. Memang ya, ora ya. Dene malah repot kabeh kan. Ora wadune kan. Paham ya sampai sini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alnahum ni basyarum mislukum. Ini jawab mislukum. Wa ma ja'alna lan ora dadekake
hum ing ar-rasul jasadan hale rupa jasad la yakuluna ora padha mangan sapa rusul atau ama ing panganan wa makanu lan ora ana sapa rusul khalidina iku padha langgeng-langgeng kabeh ing dalem dunya. Jadi ini membantah hal hada illa basyarun mislukum. Mislukum, kata-kata mislukum dibantah oleh Gusti Allah ini. Muhammad ja'alnahum, saya tidak menjadikan rasul sing rupa jasad iku ora ndadeke sing ora mangan. Mereka mangan. Wong jasad, ini jasad butuh mangan. Wa makanu khalidin, karena mereka berubah jasad, maka mereka tidak langgeng di dunia ini. Dan ini bukan hanya untuk kafir Quraisy, karena hal tersebut pernah terjadi di masa Nabi wafat. Ceritanya kan luar biasa. Saya aja nangis dengan cerita itu ya. Tahu ya, wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tidak lain adalah manusia biasa. Nabi tidak lain adalah manusia biasa. Jenenge manusia biasa terdiri dari jasad. Jasad butuh mangan. Jasad ora langgeng. Dan ini sekaligus nanti juga sholihun li al mukminin au al muslimin. Jadi pas Nabi wafat, ini sini cerita ya. Pas Nabi wafat itu yang menemani Kanjeng Nabi pada waktu itu adalah putrinya Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah, dan di sampingnya ada istrinya Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Fatimah dibisiki oleh Rasulullah karena dia nangis sebelum Nabi wafat. Sayyidah Aisyah nangis di pinggir Rasulullah. Ya nangis karena bapaknya sebentar lagi mau wafat. Ditambah lagi nangisnya ketika ada orang ketok-ketok di balik pintu. Tok 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 tok. Sinten niku Kanjeng Nabi? Niku malaikat Israil. Malaikat Israil nek menyambut nyawane Kanjeng Nabi ku pamit sih. Nek kowe kan ora. Wala mung koyo ngene langsung ae. Langsung gret ngono. Pamit sih ketok. Jadi izin sih. Tambah nangis Sayyidah Aisyah. Terus nangis kuwi disuruh mendekatkan telinganya ke mulut Kanjeng Nabi atau lisannya Kanjeng Nabi. Nangis terus dikabari Kanjeng Nabi. Tes. Kabar yang pertama, engko sing spoiler, jenis spoiler betul. Tes. Kabar sing pertama. Kae sing ketok-ketok pintu kuwi malaikat Israil sing ape nyabut nyawa. Wah, nangis langsung itu dia. Ngono nangis. Nangis sama nangis. Kabar sing kedua. Niku enten Sayyidah Aisyah nggih. Sayyidah Aisyah nggih. Kowe aja nangis, aja sedih. Krana apa? Wong sing bakal nyusul kowe sakwise ora ana duit awakmu. Wong sing bakal nyusul kowe sakwise aku ora ana ki bariku guyu. Sayyidah Aisyah Sayyidah Fatimah wis ngoten Kanjeng Nabi di dia itu malaikat Israil pamit agar Kanjeng mlebu langsung dicabut. Dua orang ini perempuan ngerumpi. Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah. Ini seumuran atau mungkin tuaan Sayyidah Fatimah, karena Sayyidah Fatimah itu putri dari Sayyidah Khadijah. Oke. Dan Sayyidah Khadijah wafat itu ketika umur pernikahan Kanjeng Nabi sudah berapa? Sudah kira-kira 20-an tahun. Amul Huzni. Jadi Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi Rasul umur 40. Kanjeng Nabi menikahi Sayyidah Khadijah umur 25. Lah Sayyidah Khadijah itu menangi beberapa masa wahyu. Kira-kira 2 atau 3 kali turunnya wahyu.
Pertama Kanjeng Nabi tabatul fi Gua Hira, kemudian dapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu ndredeg pulang ke rumah Sayyidah Khadijah. Terus golek perlindungan saking Sayyidah Khadijah. Ndredeg. Ditekoni malaikat Jibril. Pas waktu itu urung sahabatan. Bisa asing malaikat Jibril. Terus kemudian turunlah ya ayyuhal muzammil, di beliau Nabi Muhammad di. Setelah itu baru ada beberapa lagi ayat yang turun, tapi setelah itu tidak ada ayat yang turun. Ditambah lagi Sayyidah kakeknya Rasulullah wafat. Siapa namanya kakeknya? Pamannya Rasulullah, Abi Thalib wafat tahun itu. Ditambah lagi Sayyidah Khadijah menyusul wafat. Kanjeng Nabi ora tau entuk wahyu meneh. Gua laune luar biasa. Itu dinamakan Amul Huzni. Berarti kira-kira 20-an tahun lah, kita anggaplah 20-an tahun. Dan Sayyidah Aisyah itu menikah sama Rasulullah. Itu umur Rasulullah kira-kira 60-an tahun. Hampir 60 tahun. Umur Sayyidah Aisyah waktu itu 7 tahun ya. 7 tahun tapi baru dibina itu ya malam pertama itu umur 12 tahun. Jadi nganggur berapa tahun ya? Karena belum dewasa waktu itu. Berarti umurnya itu tidak lebih dari berapa ini? Mungkin 20-an tahun ya, podo. Malah tuaan sama Sayyidah Fatimah kan. Nah ini terus dua orang ini apa jenenge ngomong. Sayyidah Fatimah ditangkleti sama Sayyidah Aisyah. Dia mau kenapa kok gue bar nangis terus guyu. Nah, akhirnya kenapa kok kita akhirnya tahu pengendikannya Sayyidah Fatimah? Karena diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Dan ini yang riwayatnya yang sampai kepada kita tadi. Pertama, Kanjeng Nabi ngabari nek beliau mau wafat, intaqala ila rafiqil ala. Sing kedua, wong sing bakal nyusul dhisik iku aku. Jadi aku seneng. Ngono. Nah, iku. Jadi nih, setelah itu beberapa tahun kemudian, bukan beberapa tahun lah, nggak ada beberapa tahun, mungkin beberapa bulan, Sayyidah Fatimah nyusul Rasulullah. Setelah wafat, apa yang terjadi dengan umat Islam waktu itu? Wah, luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang ngafani, menyaksikan bahwa Rasulullah wafat beserta dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Umar iku mbok lagi ning ndi? Kowe lagi ning jaba. Nggih. Sayyidina Umar lagi ning jaba ora ngerti Nabi Muhammad wafat. Ngerti-ngerti teko wong liya. Berkerumun di Masjid Nabawi, sekitar Masjid Nabawi. Itu di film Umar episode ke-27 nih tangga salah. Itu kalau kamu menghayati episode itu nangis tenan. Jadi Rasulullah wafat. Dan ini luar biasanya sahabat-sahabat Nabi setelah Rasulullah wafat. Sayyidina Umar mireng Rasulullah wafat, ngomong-ngomong. Wah, larang gua yang ngomong-ngomong. Di tengah orang keramaian kuwi mau. Sapa sing ngomong Muhammad Rasulullah iku wafat? Senggel karo aku. Senggel karo aku. Kalau yuqabilhu khalwalwati, itu di buku Sati Ali ada ya. Di buku satu Ali yang ada. Sopo sing ngomong Rasulullah wafat, senggel karo aku. Tak pateni. Jadi tetep wong masuk Islam tapi ngono kuwi tetep. Enggak apa-apa. Ono sing ngono kudune. Geger ngono kuwi terus Sayyidina Abu Bakar miyos saking dalamnya Rasulullah, kemudian menenangkan umat Islam. Berkhutbahlah beliau di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a amma ba'du. Mangkana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata wa mangkana ya'budullaha fa innahu hayyun la. Yang saya suka sekali sama khutbahnya itu.
Jadi ngutip ayat wa ma Muhammadun illar rasul. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak lain adalah seorang utusan. Loh, iki wong Islam lho, Mbak. Wong Islam wae ditinggal Nabi Muhammad kocar-kacir secara akidah. Mosok ora percaya, hampir ora percaya. Apa meneh wong kafir ngono. Wong kafir kan mau nabi kok menungso kan. Kudune ya malaikat kan. Dia ora trimo nek nabi menungso. Lah wong Islam ae janjane rada ora trimo nek cara ora ana bimbingan dari Rasulullah. Kok delalah ana sahabat-sahabat sing ya Allah sing luar biasa kayak Sayyidina Abu Bakar sing bisa menentang semua orang. Di tengah-tengah kalayak itu akhirnya mereka yang menerima. Mangkana yang butuh Muhammadan fa innahu qad mata. Sapa sing nyembah Muhammad, ya Muhammad wis mati. Ittaqala ila rafiqil a'la. Wa mangkana ya budullah fa innallaha hayyun la yamut. Nek kowe nyembah Gusti Allah, Gusti Allah ora bakal mati. Setelah itu mereka tenang. Lah, ayat wa ma Muhammadun illa rasul itu seperti ayat ini. Jadi, wa ma hum bi khalidin ya. Wa makanu khalidina. Jadi rasul-rasul itu termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, bukan orang yang langgeng, bukan zat yang langgeng. Mereka pasti akan kedatangan wafa. Summa sadaqnahum. Monggo keri-keri benerake sapa kita hum ing ar-rasul al-wa'da ing janji. Fa anjayna mongko nuli nyelametake sapa kita hum ing ar-rasul waman lan ing wong nasya kang ngersakake sapa kita. Wa ahlakna lan ngerusak sapa kita, ngadep sapa kita al-musrifina ing wong kang padha nglewati batas. Asline ngono. Tapi bisa dimaknai mukadzibin, wong kang padha nggorohake. Pira-pira wong kang padha nglewati batas utawa pira-pira wong kang padha nggorohake. Laqad anzalna teman-teman wis nurunake sapa kita ilaikum maring sira kabeh wahai kafir Quraisy kitaban ing kitab fihi kang iku tetep ing dalam kitab dzikrukum utawi pituture utawa bahasane sira kabeh li annahu bilugatikum afala taqilun ana ta ora padha mikir-mikir sapa sira kabeh. Nah, summa sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasya'u wa ahlaknal musrifin itu untuk membantah orang-orang yang meminta ayat-ayat dari Rasulullah atau mukjizat dari Rasulullah yang berupa hisiyah. Karena apa? Cerita yang sampai kepada mereka sama persis apa yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi, bahwa para rasul dan pengikutnya itu akan diselamatkan oleh Allah. Fa anjaynahum wa man nasya. Dan orang-orang yang tidak ikut sama rasul akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ceritanya kaum Lut. Itu senjaman sama Nabi Ibrahim, enggak salah ya. Kaum Nabi Lut. Sing suka antar dan lagi jeruk makan. Nah, kaumnya Nabi Lut ini dibinasakan oleh Allah dan Rasul beberapa pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun, ingin membantah perkataan mereka yang ketiga tentang afatatu kedua, yaitu afatatu nasikhra wa antum tubsirun. Terus kemudian qalu adghasu ahlam, perkataan mereka yang ketiga, perkataan mereka yang keempat, dan perkataan mereka yang kelima, bal huwa syairun. Jadi kedua, ketiga, keempat, ketiga, keempat, kelima itu dibantah dengan ayat laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Afala taqilun. Ana ta ora padha mikir-mikir kabeh. Ini pertanyaan, oke? Pertanyaan. Tapi pertanyaan di sini gimana ingkari? Namanya soal al-ingkari, as-soal al-ingkari. Artine, yo mereka itu sebenarnya iso mikir, tapi ra gelem mikir. Kowe ora duwe pikiran to?
Ya ora kok tenan ora dipikiran, ndak itu gimana soal tapi ingkari ngono lho. Ngingkari kaya dene dhewe ora duwe akal ngono. Wah, wong ora diadab ngono. Ya duwe, tapi kan yo saking saking biadabe terus diarani ora diadab ngono. Wong kok ora diadab ngono. Apa kowe ora diadab kowe ngono ya tetep duwe adab. Cuman kan ingkari gitu kan. Mengingkari itu kaya-kaya dhewe ora duwe adab. Wong Quraisy iku kaya-kaya dhewe ora duwe akal. Karena apa? Kitab yang diturunkan kepada mereka dengan bahasa mereka, yaitu Al-Qur'an. Fasih dan mereka paham. Dan mereka sama sekali tidak menemukan badil atau misal atau sesuatu yang serupa dengan kalam mereka dari Al-Qur'an. Sama sekali enggak. Seharusnya kalau mereka menggunakan akal mereka sendiri, mereka bisa membedakan mana kalam basyari dan mana kalamullah. Mana kalam yang itu diciptakan oleh Rasulullah dan mana kalam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masalah